Ya, selamat pagi kepada pendengar setia Radio Berita Klasik dan tentu lebih-lebih kepada pendengar setia acara Through the Bible. Anda tetap bersama dengan saya, Dr. Suhento Liao, dan istri Liu Lilin. Kami bersama-sama Anda tentu kita akan membahas Alkitab dari Injil Matius hingga Kitab Wahyu. Dan tidak terasa, perjalanan kita sudah lumayan jauh. Dan hari ini kita sampai di surat Rasul Paulus kepada Filemon. Kepada Filemon. Oke, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, sebelum membaca dan membahasnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Sorgawi, kami mohon berkat-Mu Tuhan, mohon pimpinan-Mu, agar di dalam mempelajari firman-Mu, kami sungguh-sungguh makin hari makin faham akan kebenaran-Mu. Tuhan tolonglah, berkatilah usaha kami, agar kami dapat memahami kebenaran-Mu, melaksanakannya dalam hidup kami, dan iman kami makin bertumbuh kepada Engkau ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, silakan. Demikian bunyi firman Tuhan, ayat 1, dari Paulus, seorang hukuman karena Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita, kepada Filemon yang kekasih, teman sekerja kami, dan kepada Apfia, saudara perempuan kita, dan kepada Arkipus, teman seperjuangan kita, dan kepada jemaat di rumahmu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat Engkau dalam doaku, karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Dan aku berdoa agar persekutuan-Mu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah Kau hiburkan, saudaraku. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Tetapi mengingat kasih-Mu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku, Paulus, yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, lagi pula bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Aku, Paulus, menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya, agar jangan kukatakan, tanggungkanlah semuanya itu kepadamu, karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Ya saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Hiburkanlah hatiku di dalam Kristus. Dengan percaya kepada ketaatanmu, kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu
lebih daripada permintaanku ini akan kau lakukan. Dalam pada itu bersedialah juga memberi tumpangan kepadaku, karena aku harap oleh doamu aku akan dikembalikan kepadamu. Salam kepadamu dari Epafras, temanku sepenjara karena Kristus Yesus, dari Markus, Aristarkus, Demas, dan Lukas, teman-teman sekerjaku. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai roh kamu. Ya, oke, pendengar yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus. Ini surat Filemon, ya, dari Rasul Paulus, katanya seorang hukuman karena Kristus Yesus, mengindikasikan, dan juga di bagian lain lagi tadi dikatakan bahwa ini dia sedang dipenjarakan. Jadi Rasul Paulus menulis surat ini selagi di penjara, ya, di penjara. Nah, akhirnya membuat para teolog untuk mencari tahu sebenarnya pada saat di penjara di mana. Apakah saat waktu di penjara di Efesus yang ya sebentar saja itu, ya, dan di Filipi kelihatannya tidak mungkin dia menulis ini, atau di penjara kan waktu di Kaisarea, ya. Waktu tertangkap di Yerusalem, dipenjarakan di Kaisarea, ataukah di Roma, gitu. Nah, kelihatannya karena dari salam-salamnya, dari salam-salam surat ini adalah bahwa surat ini ditulis bersamaan dengan surat Kolose, ya. Surat Kolose itu salamnya sama, dan pembawa suratnya juga sama, yaitu Tikhikus, ya, dan Onesimus, ya. Jadi hampir dapat dipastikan bahwa surat Kolose dan surat Filemon ini ditulis bersamaan waktunya, ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat sekarang ini bahwa sebenarnya kalau kita telusuri bahwa Filemon ini sangat mungkin dia adalah seorang yang tinggalnya di Kolose, ya. Dan Kolose dengan Laodikia itu sangat dekat, yaitu di lembah Likus, ya. Nah, itu Kolose sama Laodikia, ya, itu dekat sekali posisinya di situ, ya. Nah, di penjara, dari penjara Roma, ya, Paulus menulis surat ini, dan surat Kolose diperkirakan demikian. Berarti tahun penulisannya itu adalah pada waktu pemenjaraan pertama, yaitu sesudah di Kaisarea, kemudian naik banding dan menuju ke Roma. Nah, atau sesudah Kisah Para Rasul, ya, pasal terakhir lewat begitu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, berarti itu sekitar 5859, ya, sekitar begitu Rasul Paulus dipenjarakan, ya, dibawa sampai ke Roma. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, berarti kita kira-kira sudah dapatkan bahwa itu ditulis dari Roma, ya, kemungkinan yang paling besar adalah ditulis dari Roma, kemudian, ya, tahunnya sekitar 59-an, ya, dan kemudian dikirim ke ini orang yang bernama Filemon, dan Filemon ini diperkirakan adalah jemaat di Kolose atau di Laodikia, ya. Jadi pada zaman itu, ya, orang Kristen mula-mula mereka hampir tidak pernah membangun gedung, ya, untuk persekutuan atau untuk berjemaat, melainkan hampir semua jemaat itu tersebar di rumah-rumah salah satu anggota jemaat yang mungkin cukup besar, sehingga jumlah, ya, jemaat itu banyak, gitu, yang anggotanya mungkin berkumpul, ya, sekian puluh orang begitu, sehingga, ya, dengan metode demikian
jemaat makin bertambah, dan ya dengan demikian maka kekristenan semakin meluas. Nah, sebenarnya demikianlah kita ini sekarang harus mempertahankan sistem ini, yaitu tidak mementingkan gedung, ya, tidak mementingkan gedung, asal ada sejumlah orang berkumpul yang sudah dilahirkan kembali, kemudian ada orang yang bertanggung jawab menggembalakan, mengajar, ya, ada pertemuan rutin. Nah, itu saja sudah cukup. Maka kekristenan akan lebih pesat lagi, ya, dan pelayanan serta penginjilan akan jauh-jauh lebih efektif. Oke, pendengar yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus. Nah, kita lihat sekarang ini dari Paulus, katanya seorang hukuman karena Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita, ya, kepada Filemon, ya, kepada Filemon yang kekasih, ya. Nah, mengapa tidak berkata dari Markus juga, Aristarkus juga, Demas juga? Ya, kelihatannya bagi Filemon, ya, itu Timotius, ya, Timotius lebih senior, ya. Jadi oleh sebab itu di depan di sini, ya, dia berkata, ya, ini cuman Paulus dan Timotius, ya, saudara kita, kepada Filemon yang kekasih, ya. Nah, Filemon ini, ya, boleh dikatakan dapat disimpulkan dia orang yang cukup berada, sehingga ada jemaat di rumahnya, berarti rumahnya cukup besar. Kemudian dia juga memiliki budak, ya, berarti dia secara ekonomi cukup baik begitu. Jadi katanya kepada Filemon yang kekasih, teman sekerja kami, dan kepada Afilia. Nah, Afilia ini sangat mungkin ditafsirkan adalah istrinya Filemon yang bertanggung jawab, ya, bagian konsumsi dan yang mengepalai bagian budak, ya, mengatur budak, pembantu segala macam, ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, ini mengepalai budak, ya, jadi Afilia, ya, ini ditafsirkan ini istrinya Filemon, ya, saudari perempuan kita, dan kepada Arkipus, ya, ya. Nah, sangat mungkin Arkipus ini adalah putranya Filemon, katanya menurut banyak penafsir, yang adalah gembala dari jemaat di rumahnya, ya. Gembala dari jemaat di rumahnya Filemon itu. Jadi teman seperjuangan kita dan kepada jemaat di rumahmu. Nah, lihat katanya ada jemaat di rumahnya Filemon, ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kemudian ada dikatakan begini, ya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ini biasa, ya, salam dan permohonan atau ucapan, ya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Nah, kemudian di ayat yang keempat, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku. Ya, pasti Filemon satu keluarga adalah keluarga yang mengasihi Tuhan, adalah keluarga yang, ya, sungguh-sungguh giat di dalam pelayanan, sehingga tidak mungkin mereka tidak ada di dalam pikiran Rasul Paulus. Mereka selalu, ya, diingat oleh Rasul Paulus. Mereka menjadi, ya, isi doa dari Rasul Paulus juga. Sehingga di sini dikatakan Rasul selalu mengucap syukur kepada Allah setiap kali mengingat, ya, ada keluarga yang mengasihi Tuhan di lembah Likus di sana, ya, di, ya, Kolose ada orang yang sangat mengasihi Tuhan, ada keluarga yang melayani, yang merelakan rumahnya dipakai untuk, ya, melayani Tuhan, untuk acara berjemaat. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus,
Di antara pelayanan-pelayanan yang penting-penting, pelayanan memberikan rumah kita untuk sebagai tempat kebaktian, ini adalah pelayanan yang sangat-sangat indah. Ini adalah pelayanan yang yang sangat strategis, yang pasti sangat menyenangkan hati Tuhan. Mengapa? Karena memberikan ini rumah kita sebagai tempat kebaktian itu memungkinkan sebuah jemaat didirikan, memungkinkan sebuah jemaat didirikan, dan ini adalah hal yang paling menyenangkan hati Tuhan, yaitu sebuah jemaat didirikan. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jikalau satu orang berdosa, bertobat, maka malaikat di sorga bersorak-sorai. Anda bisa bayangkan jikalau sebuah jemaat didirikan, apa yang terjadi di sorga? Maka saya katakan bahwa di sorga gegap gempita, bukan hanya bersorak-sorai. Di sorga di sana heboh besar jikalau sebuah jemaat didirikan. Oleh sebab itulah pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jikalau Anda memiliki rumah yang memadai, dan jikalau Anda mau rumahmu dipakai untuk pos penginjilan, untuk mendirikan jemaat di situ, sebelum didapatkan tempat yang mungkin lebih permanen, Anda silakan menghubungi kami. Kami akan mengirim mahasiswa senior ke sana untuk memulai pemahaman Alkitab, kelas pemahaman Alkitab, supaya di rumahmu bisa berdiri satu cikal bakal jemaat, dan akan tercatat di dalam sejarah jemaat itu bahwa dia di-start dari rumah Anda. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, lihat Filemon, rumahnya dipakai untuk melayani Tuhan. Tercatat di dalam Alkitab. Bukan hanya tercatat di dalam Alkitab, tetapi tercatat di sorga. Tentu itu jauh lebih penting. Nah, di sini kata Rasul Paulus kan, mengingat Filemon terus di dalam doa. Rasul Paulus mendoakan jemaat-jemaat yang didirikannya. Setiap kali mendoakan jemaat di rumahnya Filemon, dia pasti ingat akan keluarga Filemon. Dan Tuhan juga dari sorga memandang terus kepada Filemon yang meminjamkan rumahnya untuk melayani Tuhan. Nah, kemudian ayat yang kelima, karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus. Bayangkan, Filemon ini adalah seorang yang sangat baik. Dia mengasihi semua orang kudus, semua orang yang sudah dilahirkan kembali. Itu dilihat sebagai orang kudus. Siapapun yang sudah bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus adalah orang kudus. Jadi bukan hanya orang yang diberi gereja pangkat santo dan santa, itu adalah satu kesalahan. Itu karena kegagalan untuk memahami konsep keselamatan yang alkitabiah. Kalau sesuai dengan konsep keselamatan yang alkitabiah, setiap orang yang bertobat dan percaya Tuhan Yesus sudah mendapat posisi orang kudus dan hati yang kudus. Karena posisi Tuhan Yesus diberikan kepadanya, dan posisinya yang berdosa diambil alih Tuhan Yesus, terpaku di atas kayu salib. Kemudian Roh yang kudus masuk ke dalam hatinya. Nah, oleh sebab itulah maka dia menjadi orang kudus. Kudus secara posisi, in position, dan kudus secara hati karena Roh Kudus masuk ke dalam hatinya. Dia sekarang diperintahkan untuk membangun karakter yang kudus. Kita belum memiliki karakter yang kudus. Selagi kita hidup di dunia ini, kita perlu membangun karakter yang kudus untuk melawan tarikan kedagingan kita. Membangun karakter yang kudus untuk melawan tarikan kedagingan kita. Pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, di sini dikatakan, karena mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Bukan hanya kasih-Nya kepada orang kudus, tetapi imannya kepada Tuhan Yesus juga sangat besar. Dan
hal ini patut diucapkan syukur tentu. Rasul Paulus mengucapkan syukur ya kepada Tuhan karena Filemon. Dan aku berdoa, ayat 6 ya, agar ya persekutuanmu dalam iman ya, persekutuan dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Jadi biarlah persekutuan di dalam imanmu ya. Persekutuan di dalam imanmu ya. Jadi jalinan dengan saudara-saudara seiman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik ya. Jadi makin tahu hal-hal yang baik, yang indah di antara kita untuk Kristus. Ya, dari kasihmu peroleh kegembiraan besar ya. Jadi betapa dari kasihnya Filemon, kata Rasul Paulus, dia sudah memperoleh kegembiraan, sudah ada penghiburan yang besar dan kekuatan ya. Bukan cuma penghiburan, juga dapat kekuatan katanya. Sebab hati orang-orang kudus telah kau hiburkan, saudaraku. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, hati orang-orang kudus, hati orang-orang yang mengasihi Tuhan, hati orang-orang yang sudah dilahirkan kembali, sudah dihiburkan oleh Filemon. Dihiburkan oleh apa? Dihiburkan oleh senyumannya, dihiburkan oleh sapaannya, dihiburkan oleh kepeduliannya, dihiburkan oleh satu sikap yang positif ya. Mungkin ya Filemon ini juga sangat bermurah hati ya, dan rumahnya cukup besar. Rasul Paulus pernah menginap di situ, sehingga nanti kita akan membahas di bagian akhir dari surat ini. Rasul Paulus minta supaya siapkan kamar baginya. Kalau dia keluar dari penjara, dia mau pergi ke sana lagi, mau menginap di rumahnya Filemon. Dan pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, kita lihat ya betapa ini keluarga yang banyak menyambut orang, dan banyak orang dihiburkan oleh keluarga ini ya, dihiburkan. Jadi menjadi orang Kristen yang menghiburkan orang. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, seandainya tiap-tiap orang Kristen ya memperlihatkan sikap yang penuh kasih, menghiburkan orang, menguatkan orang, ya saling mempedulikan, memperhatikan, maka kita akan makin hari kita akan makin semarak di dalam kasih satu dengan yang lain. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, itulah yang harus dilakukan oleh orang-orang Kristen. Sebaliknya, orang Kristen jangan menjadi orang yang mengambil kesempatan dalam kesempitan. Dan tiap-tiap orang Kristen datang dalam berjemaat bukanlah orang yang mengharapkan diperlakukan orang dengan baik, tetapi malah berencana untuk memperlakukan orang dengan baik. Bukan menjadi orang yang mengharapkan kasih orang, tetapi menjadi orang yang mencurahkan kasih kepada orang. Bukan, jangan sampai ada orang datang ke gereja mengharap dikasih uang sama orang. Jangan ya. Tetapi baiklah kita datang berjemaat dengan maksud untuk memberkati orang lain ya, menolong orang lain. Nah, ini yang harus diperhatikan, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Jadi kalau orang Kristen itu dinasehatkan untuk mengasihi orang, dan tidak boleh ada satu orang Kristen, ya, dengar baik-baik, tidak boleh ada satu orang Kristen pun yang kecewa karena dia tidak dikasihi. Ya. Kalau begitu, ya, Anda datang ke gereja untuk harap-harap dikasihi orang. Oh, jangan begitu. Justru kita datang, kita sudah diselamatkan, kita mau mengasihi orang. Mengenai kita dikasihi atau tidak, itu tidak perlu bagi kita. Bukan jadi perhatian saya, tetapi saya mau mengasihi orang. Saya ingin mencari sasaran kasih. Saya bukan minta dikasihi, dijadikan sasaran kasih, tapi saya bertekad ingin mengasihi orang. Nah, tiap-tiap orang Kristen harus berpikiran demikian.
barulah tidak ada orang Kristen yang kecewa, ya, yang kecewa. Kalau orang Kristen yang sedikit-sedikit kecewa, itu orang Kristen yang tidak beres, ya, orang Kristen yang tidak beres. Karena apa? Berarti dia datang ke gereja minta dikasihi, dia datang ke gereja minta diperhatikan, ya, minta dilayani, gitu. Oh tidak, ya. Orang Kristen yang sehat tidak demikian. Orang Kristen yang sehat berencana untuk mengasihi, ya, mengasihi orang lain, berencana untuk melayani, berencana untuk memperhatikan orang lain, bukan minta diperhatikan. Nah, Filemon ya menyukakan hati Rasul Paulus karena dia adalah seorang Kristen yang baik. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita di ayat 8. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus, aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Tetapi mengingat kasihmu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu atau darimu, nggak usah pada, ya. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di sini ya, Rasul Paulus berkata sebagai rasul, ya, sebagai rasul dalam Kristus, aku mempunyai kebebasan penuh untuk memberi perintah kepadamu. Harus begini, harus begitu. Betul ya, sebagai rasul, rasul Yesus Kristus. Jadi utusan Yesus Kristus, ya, boleh memberikan perintah atas nama Yesus Kristus. Hari ini kita bukan rasul Yesus Kristus. Saya bukan rasul Yesus Kristus, ya. Saya salah satu murid Yesus Kristus, tapi bukan rasul Yesus Kristus. Saya utusan jemaat, utusan jemaat. Saya kembali ke Indonesia diutus oleh jemaat Tabernacle Baptist Church, ya, di Virginia Beach. Jadi utusan jemaat, bukan utusan Yesus Kristus. Kalau Paulus utusan Yesus Kristus, ya. Waktu Paulus dan Barnabas pergi menginjil dari Antioquia, ya, mereka berdua adalah utusan jemaat Antioquia. Tetapi kemudian Tuhan menyatakan bahwa Paulus khususnya adalah utusan Yesus Kristus. Nah, utusan Yesus Kristus memiliki wewenang untuk memberikan perintah atas nama Yesus Kristus, ya. Jadi perintah atas nama Tuhan. Rasul, jabatan yang sangat khusus dan ditandain dengan kuasa melakukan mujizat, bukti kerasulan. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kata Paulus, aku ya, di dalam Kristus Yesus sebenarnya memiliki kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Tetapi katanya, aku lebih baik memintanya daripadamu, mengingat kasihmu, mengingat engkau akan memberikannya berdasarkan kasih. Mengapakah aku harus memerintahkannya kalau engkau akan memberikannya berdasarkan kasih? Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, itulah yang indah dari Rasul Paulus, ya. Dia sangat berpengertian. Oh, ya, dia sangat ini, ya, pintar sekali. Dia ingin supaya Filemon menyatakan kasihnya, supaya Filemon tidak terpaksa atas permintaannya yang berikut, yang sebenarnya kalau kita katakan itu cukup berat sekali. Mengenai apa? Nah, sini katanya, aku Paulus yang sudah menjadi tua. Dia masih prolog, masih pengantar dari apa yang dia minta. Aku Paulus yang sudah menjadi tua. Nah, diperkirakan ini memang ditulis ya di Roma kalau dikatakan aku Paulus sudah menjadi tua. Ya, jadi bukan saat pemenjaraan di Kaisaria atau di Filipi atau di Efesus, tetapi ini penulisan ini diperkirakan di Roma karena aku ya Paulus yang sudah menjadi tua. Lagi pula ya, sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, ya. Jadi dia sudah menjadi tua dan sekarang dipenjarakan karena Yesus Kristus. Nah, kalau Filemon sungguh mengasihi Tuhan Yesus Kristus, masakan dia tidak mengasihi Rasul Paulus yang dipenjarakan karena Yesus Kristus, gitu. Mengajukan permintaan kepadamu. Mengajukan permintaan apa? Mengenai anakku yang ku dapat selagi aku dalam penjara. Jadi mengenai anakku,
Mengenai siapa ini? Onesimus, yakni Onesimus. Ya. Onesimus, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Rupanya ketika Rasul Paulus di penjara di Roma, tidak tahu bagaimana, tidak jelas jalan ceritanya, bagaimana bisa ketemu dengan Onesimus. Jadi Paulus mungkin menginjili Onesimus dan kemudian Onesimus bertobat. Nah, setelah Onesimus bertobat, ya, Onesimus begitu dekat dengan Paulus. Dia melayani Paulus dan dia begitu setianya sehingga sampai Rasul Paulus sudah menyebutnya anakku yang ku dapat ya selagi aku dalam penjara, yaitu Onesimus. Nah, rupanya Onesimus ini adalah budaknya Filemon. Jadi budaknya Filemon yang lari. Ada mungkinan mencuri atau bagaimana, lari sambil mencuri ini miliknya Filemon. Ya, budak kalau mau melarikan diri, dia biasanya akan mencuri sedikit, ya karena dia kan nggak punya tabungan. Jadi supaya bisa bayar ongkos jalan segala macam, jadi dia melarikan diri harus sambil curi sedikit mungkin. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, lalu kita sekarang bicara soal perbudakan. Ya, di dalam Titus, ya kita sudah mempelajari, ya di dalam Titus ini Rasul Paulus berkata, ya yang sebagai budak supaya taat, katanya, taat kepada Tuannya, taat kepada Tuhan. Nah, saya sudah sampaikan bahwa kekristenan tidak mengajarkan pelepasan secara fisik, tidak mengajarkan pemberontakan secara fisik. Kekristenan mengajarkan kebebasan, kelepasan secara rohani. Nah, ini harus difahami. Bahkan kekristenan tidak mengajarkan kesembuhan secara fisik, tidak mengajarkan. Jadi mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu adalah untuk membuktikan bahwa Dia Mesias. Dan mukjizat yang dilakukan oleh para rasul itu untuk membuktikan mereka itu rasul. Memang dinubuatkan di dalam Yesaya pasal 35 ayat 5 dan 6. Kalau Mesias hadir, ya, Mesias mendirikan kerajaannya, maka segala sakit penyakit akan hilang, ya fisik kita akan dilepaskan. Tetapi ketika Mesias ditolak, Tuhan Yesus Kristus ditolak, maka pendirian kerajaan yang akan dipimpin oleh Sang Mesias, yaitu anak Daud, ditunda, sementara tidak jadi. Nah, karena itulah maka kesembuhan fisik itu tidak mengikuti pelayanan kekristenan, ya. Itulah sebabnya kelepasan yang bersifat fisik, ya, ditunda juga. Dan kita hanya mendapat kelepasan secara rohani. Kapankah ini kelepasan kita secara fisik ini akan terjadi? Nanti pada waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali, yaitu pada waktu Dia diterima sebagai Mesias oleh bangsa Yahudi. Nah, ketika Dia diterima sebagai Mesias oleh bangsa Yahudi, maka Dia akan datang, Dia akan muncul, kemudian akan mendirikan kerajaan Daud, kerajaan 1000 tahun memerintah di muka bumi ini. Dan pada waktu itulah, ya, terjadi kelepasan secara fisik bagi semua manusia di muka bumi ini. Dan 7 tahun sebelumnya bagi orang-orang yang di dalam Dia, bagi orang-orang yang percaya kepadanya, sudah mendapat kelepasan secara fisik dulu dan terangkat ke awan menyongsong Dia di angkasa 7 tahun sebelumnya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sekarang kita belum memperoleh kelepasan fisik. Sekarang kita mendapatkan kelepasan secara rohani. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jangan kacau, jangan bingung. Memang ada ayat yang berkata, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Yaitu tercatat di dalam Yesaya pasal 53, kemudian dikutip oleh Petrus. Ya, dikutip oleh Rasul Petrus. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Nah, sekarang kita sembuh secara rohani dulu. Nanti
nanti, ya, waktu kedatangannya kedua kali, kita akan sembuh secara fisik. Jadi kalau sekarang Anda sakit, ya, sekarang kita perlu pergi ke dokter. Sekarang kalau Anda sakit, ya, Anda boleh berdoa supaya minta Tuhan sembuhkan. Oh iya, saya tidak berkata Tuhan tidak bisa menyembuhkan. Ya, saya sendiri sakit juga saya berdoa. Anggota jemaat sakit kita doakan, ya. Dan kita tahu, ya, Tuhan bisa memimpin, ya, supaya dokter memberikan obat yang tepat, ya. Dan Tuhan juga memimpin supaya kita pergi ke apotek yang benar, jangan apotek yang jual obat palsu, ya. Tuhan memimpin tangan dokter dalam operasi. Jangan menganggap bahwa operasi itu kutukan, ya. Itu pendeta yang salah itu, ya, mengajarkan itu. Kalau begitu dokter bedah jadi pelaksana kutuk, ya. Pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, tidak demikian. Nah, di dalam kekristenan kita mengajarkan kelepasan secara rohani. Oleh sebab itu, ya, barang siapa yang menjadi budak, malah kalau engkau menjadi Kristen, engkau harus menjadi budak yang sekarang berbeda dengan budak yang lain. Nah, sebaliknya ada yang jadi tuan. Jadi tuan, ya, kalau Anda menjadi Kristen, maka Anda harus menjadi tuan yang berbeda dari tuan yang lain. Nah, kekristenan merubah watak orang. Kekristenan membawa kelepasan secara rohani dan merubah watak orang. Kalau Filemon, seorang tuan yang memiliki budak, dan dia sekarang sudah menjadi Kristen, Rasul Paulus menasihatinya supaya dia memperlakukan Filemon sekarang bukan sebagai budak, tetapi sebagai saudara. Jadi Rasul Paulus meminta kepada Filemon, meminta supaya Onesimus, katanya Onesimus, ayat 11, dahulu memang dia tidak berguna bagimu, ya, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Sekarang Onesimus sangat berguna. Sebelumnya dia adalah orang yang telah mengecewakan kamu. Mungkin Filemon kesal sekali. Budaknya ini lari, mencuri, ya. Tetapi sekarang Paulus bilang dia berguna bagimu dan bagiku. Bergunanya, dia bukan hanya bisa mengerjakan pekerjaan fisik. Dia bukan hanya bisa menanam atau mengurus kebun atau mengurus kebersihan dan lain sebagainya. Tapi sekarang Onesimus cakap melakukan penginjilan. Onesimus sekarang ini bisa melayani secara kerohanian. Mungkin Onesimus bahkan bisa mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Itulah sebabnya Rasul Paulus berkata, dahulu, ya, dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna bagimu maupun bagiku. Dia ku suruh kembali kepadamu. Ayat 12, dia yaitu buah hatiku. Rasul Paulus sengaja, ya, menuliskan betapa dia mengasihi Onesimus. Dan dia menyatakan Onesimus ini buah hatinya. Buah hatinya. Karena setelah Onesimus diselamatkan, mungkin Onesimus sadar dia telah salah. Dia lari dari Filemon, dia telah salah. Tetapi sekarang dia melihat bahwa ternyata oleh kasih karunia Allah, dia dipimpin sehingga bertemu dengan Rasul Paulus dan bisa diselamatkan. Sehingga Onesimus, ya, untuk membalas segala kasih karunia Tuhan yang diperolehnya, dia melayani Paulus sedemikian rupa. Dia berusaha menjadi orang yang sedemikian manis. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau setiap orang yang bertobat, ya, sungguh-sungguh memikirkan bahwa dia perlu melakukan sesuatu yang kebalikan dari sebelumnya dengan amat sangat gitu, maka kekristenan akan menjadi manis dan kekristenan akan menjadi, ya, sesuatu yang sangat dahsyat merubah dunia ini, dan orang Kristen akan menjadi berkat dan akan menjadi elemen yang memperbaiki satu daerah, memperbaiki satu kampung, satu kota. Kekristenan akan memperbaiki bahkan satu negara. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, persoalannya kalau seperti Indonesia ini adalah karena sangat banyak orang Kristen yang hanya sekedar pergi ke gereja, tetapi tidak bertobat dan tidak diselamatkan, tidak dilahirkan kembali. Itu persoalannya.
Kata Rasul Paulus, ya, dia buah hatiku. Aku suruh dia kembali kepadamu supaya dia minta maaf. Mungkin kata Rasul Paulus kepada Onesimus, kamu bikin satu kesalahan besar. Sekarang kamu harus kembali kepada Filemon. Minta maaflah kepadanya. Ya, nyatakan penyesalanmu dan ya, lakukanlah segala sesuatu yang patut, yang baik. Oh, Onesimus pasti dengan senang hati karena sekarang dia sudah bertobat. Ayat 13 katanya, sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Nah, Rasul Paulus sengaja berkata karena Onesimus itu begitu manis, begitu giat melayani Paulus, begitu telatennya dia mengurus Rasul Paulus di penjara. Mungkin satu hari 3 kali nganter makanan ke sana, ya mungkin dia cucikan pakaian Paulus dan lain-lain sebagainya. Sehingga Rasul Paulus berkata, sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku. Rasul Paulus sengaja berkata sebagai gantimu karena ya, sebagai orang yang sudah diselamatkan, Filemon seharusnya rindu untuk melakukan sesuatu yang positif bagi Rasul Paulus. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mengapa? Karena ini Filemon ini berhutang kepada Paulus. Hutang apa? Hutang nyawanya. Hutang nyawa. Nah, di sini kita katakan, tetapi tanpa persetujuanmu aku tidak mau berbuat sesuatu, supaya yang baik itu jangan engkau lakukan dengan seolah-olah dengan paksaan, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya, bukan lagi sebagai hamba, melainkan saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Rasul Paulus berkata bahwa Onesimus itu baginya sudah seperti saudara, ya, sudah seperti saudara, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Dia ini di sini bukan lagi sebagai hamba. Rasul Paulus mau supaya Filemon menerima Onesimus kembali, ya. Bukan lagi sebagai hamba kali ini, tetapi sebagai saudara. Karena bagiku dia sudah sebagai saudara, apalagi bagimu, ya. Jadi kalau dia bagi Rasul Paulus adalah saudara, bagaimana boleh Filemon memperbudak Onesimus lagi? Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, lihatkah Anda bahwa kekristenan tidak mengajarkan pemberontakan secara fisik, tetapi kekristenan mengajarkan perubahan secara internal, ya, dari dalam hati. Abraham Lincoln adalah seorang yang mengasihi Tuhan amat sangat, dan orang-orang di Amerika yang mengasihi Tuhan amat sangat itu tidak rela untuk melakukan perbudakan. Memang sejarah Amerika yang syarat dengan perbudakan itu adalah karena saking banyaknya orang dari dataran Eropa di sana yang pergi, yang tidak mengasihi Tuhan. Dan merekalah pula yang menciptakan permusuhan dengan orang-orang Indian. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya sengaja membaca kisah atau bagaimana sejarah Anabaptis, sejarah orang-orang yang mengasihi Tuhan berangkat pergi ke Amerika. Ketika kaum Anabaptis di Eropa dianiaya oleh gereja Katolik, ya, mereka ditangkap, mereka disalibkan, dibakar. Nah, kemudian ketika reformasi terjadi, kelompok Anabaptis ini, ya, yaitu nenek moyangnya cikal bakal orang gereja Baptis, ya, itu juga dikejar-kejar oleh kelompok Calvinis, ya, kelompok Protestan, Zwingli, ya, orang-orang Anabaptis dikejar, ditangkap dan mau dibunuh. Dan ketika mereka mendengar Columbus menemukan satu dataran baru, ya, New Land di sana, ya, sering juga disebut, ya, New World di sana itu. Dan Anabaptis yang dikejar-kejar di Eropa, akhirnya mereka lari pergi ke Amerika. Mereka lari pergi ke Amerika untuk mencari kebebasan di sana, kebebasan untuk beribadah, kebebasan untuk percaya kepada apa yang mereka yakini benar.
Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ketika rombongan Anabaptis mendarat di Amerika di sana, di daerah Virginia, di sana itu banyak di antara mereka sudah mati di perjalanan, dan sampai di sana mereka belum bisa menanam sesuai dengan tanah di sana. Akhirnya banyak juga di antara mereka mati, dan orang Indian kasihan kepada mereka. Orang Indian kemudian membantu mereka menanam, dan akhirnya mereka bisa menuai. Dan ketika tuaian pertama, mereka begitu bersuka cita, dan mereka makan, mereka memburu itu ayam kalkun, ya, turki, ya. Mereka membunuh dan mereka berpesta bersama-sama orang Indian di sana itu. Saatnya dikenang sebagai hari Thanksgiving-nya mereka. Dan kemudian orang-orang di Eropa, ya, para petualang, ya, orang-orang jahat di Eropa banyak kemudian datang juga ke sana, ke dataran Amerika, membawa senjata dan lain sebagainya. Nah, mereka inilah yang bikin kacau di sana. Mereka inilah yang mengadakan permusuhan dengan orang Indian, yaitu merampas tanah mereka dan lain sebagainya. Sebelumnya orang-orang Kristen yang baik, yaitu kaum Anabaptis di Amerika, mereka membeli tanah dengan orang Indian dengan menukar kapak, menukar gergaji dan lain sebagainya, membeli tanah. Tetapi datang orang dari Eropa, mereka yang beragama, agamanya yang gak benar gitu, yang gerejanya sesat dan salah itu, ya. Nah, mereka itulah yang mengadakan permusuhan. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sampai perbudakan sedemikian rupa, dan kemudian Abraham Lincoln, seorang yang sangat mengasihi Tuhan, menyerukan agar perbudakan dihapus. Dan pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kekristenan tidak mengajak berjuang secara fisik, ya. Tetapi orang-orang Kristen yang berubah hatinya itu, hati mereka tidak mengiyakan perbudakan, otomatis perbudakan akan terhapuskan. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat di sini mengenai Onesimus juga. Rasul Paulus menulis kepada Filemon supaya Filemon mulai memperlakukan Onesimus berbeda, karena Onesimus sekarang sudah saudaramu dan engkau mengasihinya. Kalau engkau mengasihi aku, engkau mengasihinya, karena dia juga adalah saudaraku. Ayat yang ke-17, kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Bayangkan, Rasul Paulus menulis demikian. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Aku, Paulus, menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya, agar jangan kukatakan, tanggungkanlah semuanya itu kepadamu, karena engkau berhutang kepadaku, yaitu dirimu sendiri. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, engkau berhutang. Kalau engkau sudah diselamatkan, engkau berhutang. Pertama-tama engkau berhutang kepada Yesus Kristus, karena dia disalibkan menggantikan engkau. Dan engkau berhutang kepada orang yang menyampaikan firman ini kepadamu, sampai engkau diselamatkan. Karena tanpa usahanya, tanpa pengorbanannya, engkau tidak mendengar Injil, dan engkau tidak diselamatkan. Jadi jikalau engkau diselamatkan, engkau perlu tahu bahwa engkau berhutang kepada Yesus Kristus, dan berhutang kepada orang yang membawa Injil itu kepadamu. Itulah yang harus dipikirkan oleh Filemon, bahwa dia berhutang kepada Tuhan Yesus, dan dia berhutang kepada Rasul Paulus. Hutang apa katanya? Hutang dirimu sendiri. Dan jikalau Onesimus sudah merugikan engkau, ya, tanggungkanlah itu kepadaku, kata Rasul Paulus. Tetapi ingat, engkau berhutang juga kepadaku. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jikalau semua orang Kristen memiliki pikiran yang benar, yang demikian ini, maka orang yang memberitakan Injil tidak mungkin hidupnya susah. Karena ketika kita beritakan Injil dan orang diselamatkan, dia berhutang kepada kita. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, banyak orang sudah berhutang kepadaku. Banyak orang sudah saya beritakan Injil dan diselamatkan, dan mereka berhutang kepadaku. Dan marilah saya mengajak Anda untuk memberitakan Injil, dan biarlah kita melalui Injil yang kita beritakan, kita menebarkan kasih karunia Tuhan. Banyak orang yang diselamatkan, mereka berhutang kepada kita. Ya saudaraku, katanya, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Hiburkanlah hatiku di dalam Kristus. Rasul Paulus meminta Filemon
menghiburkannya di dalam Kristus. Dengan apa? Dengan menjadi orang Kristen, seorang tuan yang baik. Hari ini baiklah kita menjadi majikan yang baik, menjadi pemilik perusahaan yang baik. Saya katakan, saya pernah menyinggung, saya kenal satu orang Kristen yang mempunyai perusahaan. Yang semua karyawannya melihat dia sangat bengis, ya. Bahkan karyawan yang keluar dari perusahaannya, bayangkan, ya, ijazahnya ditahan sehingga tidak bisa mencari kerja di tempat yang lain. Itu tidak benar, ya. Jangan sampai ada orang Kristen yang demikian, memalukan. Tidak ada kesaksian sama sekali. Ayat 21, dengan percaya kepada ketaatanmu, kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu lebih daripada permintaanku ini akan kau lakukan. Rasul Paulus yakin bahwa Filemon akan melakukan itu, bahkan lebih dari itu. Karena Filemon sudah sungguh-sungguh dilahirkan kembali. Dan Filemon mengasihi Paulus yang memberitakan Injil kepadanya sehingga dia bisa diselamatkan. Dalam pada itu, bersedialah juga memberi tumpangan kepadaku, karena aku harap oleh doamu aku akan dikembalikan kepadamu. Lihat, Rasul Paulus yakin dia akan